Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Husul Khotimah selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Safira Paramita sebagai moderator di debat kali ini. Di tim Pro, ada Rahmawan sebagai pembicara 1, Nova sebagai pembicara 2, Fairunisa sebagai pembicara 3, Kiki sebagai pembicara 4. Dan di tim kontra ada Salsabila sebagai pembicara 1, Ananda sebagai pembicara 2, Rahmi sebagai pembicara 3, dan Erza sebagai pembicara 4. Di sini kita akan membahas PJJ di masa pandemi COVID-19 varian Omicron. COVID-19 pertama kali muncul di Cina dan pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 mulai mewabah sejak awal tahun 2020. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum usai dan terdapat varian baru yaitu Omicron yang telah mengakibatkan banyak aktivitas tidak bisa berjalan seperti biasanya. Contohnya adalah kegiatan belajar tatap muka di sekolah yang diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh sebenarnya bukan hal baru lagi, mengingat sebelum masa COVID-19, sudah banyak akses dan aplikasi yang mendukung kegiatan belajar online. Hanya saja ketika diterapkan selama masa COVID-19 ini, banyak siswa, orang tua, bahkan guru yang merasa jika belajar online kurang efektif dibandingkan dengan belajar secara tatap muka. Lalu, bagaimanakah pendapat dari masing-masing tim mengenai hal ini? Baik, saya persilahkan pembicara 1 dari tim afirmasi untuk menyampaikan definisi MOSI. Ya, saya setuju dengan PJJ di masa pandemi seperti sekarang. Kecanggihan teknologi komunikasi semakin hari semakin meningkat. Salah satunya di smartphone. Banyak smartphone keluaran terbaru dengan kecanggihan yang luar biasa. Dengan berkembangnya teknologi, baik pelajar maupun guru lebih mudah membagikan materi pelajaran dan mengirim tugas. Yang dari saya. Selanjutnya, silakan pembicara 1 dari tim oposisi untuk menyampaikan definisi MOSI. Saya kurang setuju dengan pendapat tim Pro. Pandemi memang belum usai dan PJJ memang dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tapi kita tidak bisa mengandalkan aplikasi belajar untuk memberikan materi kepada para siswa. Pada kenyataannya, para siswa tidak dapat memahami materi dengan baik. Banyak orang tua yang mengeluh anak-anak mereka nilainya turun drastis karena tidak memahami materi yang dibagikan oleh guru. Jika PJJ ini terus berlangsung, bagaimana dengan masa depan bangsa Indonesia? Kita tidak boleh hanya memikirkan bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kualitas pendidikan jika PJJ terus dilakukan. Sekian dari saya. Kemudian, saya persilakan pembicara 2 dari tim afirmasi untuk mengemukakan pendapat yang disertai argumen. Omicron lebih cepat menyebar dan telah masuk ke Indonesia. Berdasarkan WHO, enhancing ranges for Omicron saya ulang, virus corona varian Omicron lebat menyebar dan telah masuk ke Indonesia. Berdasarkan WHO, enhancing ranges for Omicron, technical brief and priority action for member states pada 23 Desember 2021 disebutkan varian Omicron memiliki karakteristik penularan yang lebih Delta pada negara-negara yang telah mengalami transmisi komunitas. Kasus Omicron yang terus meningkat
Total di Indonesia sudah ada 6.580 kasus pada Rabu 23 Februari kemarin. Konfirmasi kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia terus meningkat. Para guru dapat memberikan dampak yang besar bagi para siswa apabila gurunya handal dalam transformasi pada pendidikan ini juga akan lebih besar lagi. Saat ini siswa diminta untuk aktif dalam belajar, oleh karenanya metode pembelajaran sudah mulai banyak dikembangkan, seperti collaborative learning, project based, dan sebagainya. Merebaknya kasus pandemi corona pada Desember 2019 kemarin sampai saat ini mengharuskan semua proses kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik untuk sementara waktu dilakukan di rumah. Hal itu perlu dilakukan guna meminimalisir kontak fisik secara massal sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Siswa tidak hanya menjadikan guru dan buku saja di sekolah sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi internet juga dapat menjadi tempat yang berselancar sebagai sumber belajar yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, silakan pembicara 2 dari tim oposisi untuk mengemukakan pendapat yang disertai argumen. Kalau menurut pendapat saya, adanya virus COVID-19 menyebabkan kondisi ekonomi setiap orang berbeda-beda. Selain itu juga berpengaruh pada pendidikan yang menyebabkan siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ cukup sulit dilakukan dikarenakan keterbatasan internet sehingga siswa tidak paham dengan dan gadget, membuat siswa menjadi kecanduan. Hal itu membuat siswa dalam mengerjakan tugas ataupun ulangan dapat mencari di Google. Tidak hanya siswa yang menggunakan, orang tua siswa pun juga merasakannya. Bagi orang tua siswa yang tidak mampu dan tidak bisa membelikan smartphone, buat anak mereka ketinggalan materi dan mendapat nilai buruk akibat sarana dan prasarana. Selain itu, siswa juga akan kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman. Meskipun PJJ mendorong pelajar untuk bisa berinovasi dan berkreasi, itu tatap muka secara langsung dengan guru. Pendapat dari beberapa ahli menilai kebijakan pembelajaran tatap muka mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini guna menghindari anak Indonesia dari kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar atau learning loss. Learning loss berdampak pada risiko kemampuan intelektual dan psikologis anak yang kritis. Sehingga banyak yang terjadi kasus anak putus sekolah selama masa PJJ. Tapi dengan adanya program vaksinasi untuk siswa dan guru, itu akan dapat melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Hanya saja tetap mematuhi prokes. Sekian pendapat saya, terima kasih. Silakan pembicara 3 dari tim afirmasi untuk menyampaikan pendapat mengenai argumen tim oposisi. Menurut pendapat saya, ya memang benar PTM lebih baik daripada PJJ. Tetapi coba pikirkan jika sekolah tatap muka kembali dibuka di masa pandemi ini. Kemudian terdapat banyak siswa yang terindikasi COVID-19 apalagi di usia yang rentan terhadap penularan COVID-19. Bahkan vaksinasi tidak menjamin terbebas dari COVID-19. Kemudian siswa juga masih abai terhadap protokol kesehatan. Karena di sela-sela istirahat mereka bisa saja berkerumun, tidak jaga jarak, bahkan membuka masker untuk keperluan yang tidak penting. Tidak hanya siswa saja, tapi terkadang guru juga abai. Mereka mengajar dengan berkeliling kelas, mendekati siswa, membuka masker saat menjelaskan materi, bahkan memberikan tugas kelompok yang mengharuskan siswa berdiri
diskusi secara langsung. Kemudian jika PJJ membebani orang tua yang kurang mampu untuk membelikan smartphone, mereka bisa saja meminjam ponsel milik saudaranya atau tetangga terdekat. Dan jika siswa mengerjakan tugas atau ulangan dapat membuka Google. Hal tersebut dapat dihindari oleh bapak atau ibu guru dengan memberikan soal analisis yang menguji nalar siswa, sehingga siswa dapat memberikan jawaban sesuai dengan gagasan atau pendapatnya masing-masing. Apabila para guru menemukan jawaban-jawaban siswa yang sama, kemungkinan mereka bekerja sama melalui aplikasi chat atau WhatsApp. Lalu para guru dapat memperingatkan siswa atau mengurangi nilai siswa jika mereka menyontek atau bekerja sama. Terima kasih. Kemudian silakan pembicara 3 dari tim oposisi untuk menyampaikan pendapat mengenai argumen tim afirmasi. Memang benar jika PJJ dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tapi coba kalian pikirkan, jika PJJ ini terus berlangsung, kualitas pendidikan di Indonesia akan menurun. Seperti dikatakan Cimahi. Dampak PJJ tersebut sangat kentara terasa, bahkan mengakibatkan ribuan siswa sekolah dasar khususnya kelas 2 dan 3 belum lancar baca tulis. Kepala Distrik Kota Cimahi, Harjono, mengatakan bahwa siswa SD kelas 2 yang belum lancar baca tulis sebanyak 1.422 orang atau 18% dari total 7.896 siswa. Sedangkan untuk kelas 3 tercatat ada 638 orang atau 10% dari total 7.200 siswa. Tidak hanya itu, banyak anak yang putus sekolah karena orang tua tidak punya biaya untuk kuota internet dan handphone. Mungkin mereka bisa meminjam ke saudara atau tetangga, tapi apakah setiap hari mereka akan meminjam handphone ke saudara? Tidak kan? Orang yang meminjamkan handphone juga memiliki kepentingan sendiri. Dan saat ulangan atau tes menggunakan soal analisis yang menguji nalar, apakah dengan memberikan soal-soal tersebut tidak menutup kemungkinan mereka menyontek? Saat tes atau ulangan harian, kita tidak mungkin hanya memberikan soal analisis. Kita juga memberikan soal pilihan ganda. Jadi hal tersebut tidak menutup kemungkinan mereka tidak mencontek. Coba dipikirkan jika nilai mereka itu hasil dari mencontek, bagaimana masa depan mereka. Itu akan merusak masa depan mereka. PJJ juga akan merusak mental para siswa karena terlalu banyak dan memaksa diri untuk memahami materi yang tidak mereka pahami. Kita tidak boleh hanya memikirkan bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia jika PJJ terus berlanjut. Penyampaian pendapat telah selesai. Selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari tim afirmasi dan tim oposisi. Baik, saya persilakan tim afirmasi untuk menyampaikan kesimpulan. Yang mata rantai penyebaran virus corona varian COVID-19 walaupun mereka sudah divaksin, tetapi vaksinasi tidak menjamin terbebasnya dari COVID-19. Meskipun PJJ menjadi beban bagi orang tua yang kurang mampu karena menggunakan smartphone, tapi mereka bisa menyebut saudara mereka atau tetangga terdekat. Karena PJJ ini sangat menguntungkan bagi pendidikan guru dan buku di sekolah sebagai satu-satunya sumber belajar. Tetapi internet akan sebagai sumber belajar. Lebih mudah. Guru juga dapat memberi analisis yang menguji nalar siswa sehingga siswa dapat memberikan jawaban sesuai dengan gagasan atau pendapatnya masing-masing. Dengan begitu, dapat menghindari siswa mencontek atau bekerja sama melalui aplikasi chat atau WhatsApp. Terima kasih.
Kemudian, silakan dari tim oposisi untuk menyampaikan kesimpulan. Dari pembahasan tersebut, kita tahu dengan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ada banyak kendala yang dialami oleh para siswa dan orang tua siswa. Bagi siswa, dampak PJJ sangat terlihat seperti keterbatasan di daerah masing-masing. Dengan itu, siswa pun sulit untuk mengunduh materi yang dibagikan. Beberapa dari mereka kesulitan untuk memahami materi yang dibagikan dan bahkan nilai mereka menjadi turun drastis, serta dampak yang ditimbulkannya minat siswa menjadi menurun karena adanya internet dan gadget. Siswa kecanduan mengerjakan tugas atau ulangan dengan Google dan mereka menjadi kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Banyak anak yang putus sekolah dan masih banyak lagi dampaknya. Bagi orang tua siswa yang kurang mampu, PJJ sangat memberatkan mereka karena harus membeli kuota internet setiap saat. Jadi PTM jauh lebih baik daripada PJJ. Dengan adanya program vaksinasi siswa dan guru, mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali, tetapi mereka harus mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Sekian, terima kasih. Baik, demikian debat dari kami. Saya sebagai moderator maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.